Eh, Baik, berjumpa lagi dengan saya, Gede Aditya Putra. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai unsur pembangun teks cerpen. Adapun unsur pembangun teks cerpen, yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, adapun ciri-ciri cerpen, yang pertama itu biasanya selesai dalam sekali baca. Yang kedua, biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata atau 6 sampai 10 halaman. Hanya berisi satu tema dan satu konflik. Bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Pengertian. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, sedangkan unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra tersebut dinamakan unsur ekstrinsik. Macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama, tema, amanat, latar atau setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur, dan gaya bahasa. Pertama, tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang jelas, amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Selanjutnya, latar atau setting. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut, atau pengarang berada di dalam cerita. Namun, bisa juga dia hanya menjadi pencerita saja. Pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama. Nah, pada sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Nah, bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah menggunakan kata ganti aku dalam cerita. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama sering disebut juga sudut pandang akuan. Sudut pandang orang pertama terbagi lagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan,
Tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita. Artinya, dia tidak terlibat dalam cerita. Nah, pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah menggunakan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Oleh sebab itu, sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan. Sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir dan batin tokoh cerita. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga terarah. Pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Nah, berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Penokohan. Penokohan cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penokohan secara langsung atau analitik, penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Penokohan langsung artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba, atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam, tergerai, dan lain sebagainya. Penokohan tidak langsung artinya gambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku atau tindakan tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi atau tanggapan dari tokoh lain. Nah, ada juga keadaan fisik tokoh. Alur atau plot adalah rangkaian atau jalinan antara peristiwa lakuan dalam cerita. Nah, sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, karena ada peristiwa 1, pacarnya lari, maka akibat terjadilah peristiwa 2, tokoh A frustasi. Nah, jalinan itu yang dinamakan alur atau plot. Jenis-jenis alur. Yang pertama ada alur maju atau alur lurus. Nah, rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal ke akhir atau kronologis. Selanjutnya ada alur mundur, alur flashback. Nah, rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal atau setback. Yang ketiga ada alur campuran, maju mundur, atau rangkaian peristiwanya bergerak secara acak. Nah, ada pun pola atau tahapan alur. Nah, seperti gambar, sana ada penelan tokoh. Nah, selanjutnya muncul masalah atau konflik. Ada konflik menegang sampai klimaks. Nah, sampai klimaks, lanjut konflik mereda dan penyelesaian. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Nah, setiap pengarang ini memiliki gaya masing-masing. Ahmad Tohari misalnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu yang pertama ada nilai-nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan pengarang,
ada situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam cendekia.